الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المسلمين سبحان الملائكة المقربين اللهم آمنا بالعلم وزدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم الذي والمشرق الصافي الهني يا وهاب يا بني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كل حاجة كتب ويكتب أبدا الآخرين دهر الآخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا من الأمور كلها بيده ويده ويحمده يفتاه يا عليم سأنت تدريك مبينا يفتاه يا عليم يفتاه يا عليم قال المؤلف مسلم الإمام الأعلام الشافعي الله محمد بن عبد الله الحاجب في تعريفه أن فحص رمضانية إلى أن قال رضي الله تعالى عنه به وبعلومه في دارنا منه رضي الله تعالى عنهم أجمعين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم آخر شعبان كما في سواجد أخرج ابن مسلم في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك شهر في ليلة من خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب به بخزنة من خير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزكي رزق المؤمن فيه من فطر فيه صعما كان مغفرة لذنوبه وإدخال كبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله يسألون يريد ما يفطر الصائم قال صلى الله عليه وآله وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو ملقة لبن وهو الشهر الأول رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رزق من النار من خفف عن ملكه غفر الله له وأعتقه من النار وسيكون فيه من 4 خصال حسنتين تكون بهما ربكم وحسنتين لا غنى لكم عنهما فأما الخصلتان اللتان تكون بهما ربكم فالشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتدخلونه الجنة تأوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita. Secara lahir dan batin miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap detik nafas kita, nafas yang naik, nafas yang turun, miliaran nikmat Allah berikan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Wa assalamu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menyatakan dia Allah melimpah ruahkan terhadap kalian, melimpah ruahkan. Kalau ayat itu dituang sampai melimpah ruah. Allah mengatakan wa asbab, ya Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Zahiratan wa batinah, baik secara lahir nikmat Allah terhadap kita melimpah ruah dan secara batin. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita wa in ta'uddu ni'matallah. Setelah Allah memberikan berita informasi yang besar kepada setiap kita agar kita sadar semua yang kita miliki anugerahnya, bukan karena kita kuat, bukan karena pintar, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita memiliki titel status sosial yang luar biasa sehingga dipuja-puji oleh manusia dari barat sampai timur, tidak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in ta'uddu ni'matallah wa hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah aku limpah ruahkan terhadapnya nikmat-nikmatku
lahir dan batin itu yang banyak, dan jika kalian ingin menghitung kalian semua, betul, ta'udu kalian semua ingin menghitung nikmat Allah, satu di antara nikmat Allah yang melimpah ruah baik secara lahir atau secara batin, la tuhsuha, kalian semua tidak akan mampu menghitung sampai selesai habis bilangannya. Nikmat tersebut kata Allah, bukan kata saya. Dan Allah Subhanahu wa taala sadar kita atau tidak sadar selalu mengingatkan kita akan nikmat tersebut setiap rakaat kita. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah ingatkan. Cuman kita tidak sadar, cuman kita tidak paham, cuman kita lupa. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Dengan Allah giring kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Yang ulama mengatakan arti wa ay ta'udu nikmat Allah, jika kalian ingin menghitung satu di antara nikmat Allah itu, mereka mengatakan jika kalian ingin mensyukuri nikmat satu di antara nikmat Allah yang berlimpah ruah itu, baik nikmat yang lahir, apapun nikmat yang lahir itu, dengan ibadat sebanyak apapun, sepanjang hayatmu engkau dengan ibadat itu belum mensyukuri satu nikmat yang Allah berikan itu. Ulama mengatakan, andaikan kita punya umur 9 tahun, kita habiskan umur 9 tahun setiap detik nafas kita untuk sujud kepada Allah, mensyukuri satu nikmat baik lahir apalagi yang batin, dengan ibadah 1 miliar tahun itu belum cukup mensyukuri satu nikmat yang Allah berikan. Kata siapa? Allah. Mana dalilnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan berkat kubur kita dalam pertemuan yang Allah sempurnakan nikmat untuk kita. Setiap kita datang sebagai hamba Allah, kita memenuhi hanya seruan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita datang ke tempat ini hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah. Apa yang kita harapkan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tatkala saat semua kita memanfaatkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mata kita, telinga kita, lisan kita, lahir batin kita, waktu kita, kesehatan kita, kesempatan kita, dan lain sebagainya untuk beribadah kala ini di hadapan Allah. Maka Rasulullah menamakan tempat ini majelis ini taman surga. Taman surga. Mudah-mudahan berkat lantunan puja syukur kita terhadap lisan, mudah-mudahan sepenuh hati, mudah-mudahan diiringi tekad kuat untuk kita menampakkan kepada Allah, karena kita selalu dilihat, diawasi oleh Allah, menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat waktu kita dengan ucapan perbuatan secara lahir batin kita, bahwasanya kita adalah sebagai seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita dicatat oleh Allah, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan anggapan manusia dari barat sampai timur yang kadang salah. Karena anggapan manusia dari barat sampai timur kadang salah. Tapi kalau anggapan Allah di mata Allah, di sisi Allah, tidak mungkin salah. Sebagai hamba Allah semata, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Mudah senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap kita, dan sebagai panutan bagi setiap hamba yang ingin menghambakan semata dirinya hanya kepada Allah, tanpa menyembah kepada selain Allah apapun sesembahan itu, dan tanpa menyekutukan kepada Allah apapun sekutu itu. Panutannya dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari makhluk yang menghambakan dirinya Allah dari awal sampai akhir, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang baru kemarin kita di bulan Syawal kita melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Abu Muhammad. Ketika dibacakan surat Isra, Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata Allah, bukan kata saya, bukan kata makhluk dari barat sampai timur. Allah mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Abu Muhammad
ketika Allah mengibaratkan perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah. Ketika Rasulullah naik dari langit pertama, melampaui Sidratul Muntaha, naik ke arsy kursinya Allah, yang kala itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di bawah telapak kaki Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencapai tempat yang belum pernah dicapai oleh satu malaikat, nabi, rasul dan selain mereka. Kala itu Allah mengibaratkan kembali fa'auha ila abdihi ma auha. Allah kembali mengatakan, Allah wahyukan kepada hambanya Muhammad. Siapapun di antara kita yang ingin menghambakan semata dirinya hanya untuk Tuhan Allah tanpa menyembah selain Allah, menyekutukannya kepada selainnya, panutannya Muhammad. Kalau ia cari panutan selain Muhammad, dia akan pernah ketemu jalannya, tidak akan pernah ketemu pintunya. Jalan pintu hanya satu, Muhammad. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta, kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Setiap kita semakin sempurna iman kita, semakin meningkat keimanan kita, maka harapan kita satu, dan harapan itu akan semakin sempurna, bisa masuk surga bersama Nabi Abu Muhammad. Kalau kita punya harapan itu, berarti menunjukkan iman kita sempurna. Kalau kita tidak punya harapan itu, wallahu a'lam. Kita punya iman atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau kita punya iman, dan semua makhluk yang ada di bangsa jin dan manusia punya iman, semakin tinggi imannya kepada Tuhannya Allah, semakin ma'rifat kenal dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, semakin mendambakan dia untuk menjadi manusia sukses karena tidak di akhirat. Hadapannya satu, bisa masuk surga bersama Nabi Abu Muhammad. Kalau kita punya harapan itu, berarti iman kita baik. Kalau semakin tinggi harapan itu, semakin sempurna, makin sempurna iman kita. Kalau tidak, wallahu a'lam, apa status iman kita di hadapan Allah. Walaupun manusia dari barat sampai timur begini, walaupun manusia dari barat sampai timur, ngacungkan dua jempolnya untuk keimanan yang kita miliki. Tapi kalau kita tidak memiliki keinginan, harapan yang kuat untuk bisa masuk surga bersama Nabi Abu Muhammad, yang Rasulullah menyatakan dalam sabdanya yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wal fakhr. Nabi Adam dan orang-orang yang datang setelahnya dari para nabi, rasul dan umat mereka penghuni surga Allah akan berada di bawah bendera, kata Nabi Muhammad, akan berada di belakangmu nanti kelak di hari kiamat, wal fakhr, kata Rasul, tidak sombong. Rasulullah sudah jelaskan. Sekali lagi, walaupun manusia dari barat sampai timur, bangsa jin dari barat sampai timur mengatakan, mengacungkan dua jempol untuk keimanan yang kita miliki, kalau harapan kita tidak ada untuk bisa bersama Nabi Abu Muhammad masuk ke dalam surga Allah, berarti iman kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Walaupun kita habiskan waktu kita untuk sujud, rukuk sujud di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Iman kita di sini begini di sisi Allah. Kalau tidak ada harapan ini, dan kita tinggal lihat di hati kita masing-masing ada atau tidak. Kalau tidak, ayo benahi sebelum Allah panggil kita, sebelum Allah jemput kita. Jangan sampai kita menyesal di hari yang tidak bermanfaat penyesalan. Yang Allah mengatakan, yauma la yanfa' malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan yang kita miliki di muka bumi ini, sebesar sebanyak apapun, wala banun, dan tidak bermanfaat anak-anak kita yang kita bangga-banggakan mereka dengan status sosial yang mereka dapatkan. Ternyata ketika mereka, anak-anak kita, lihat kita di hari kiamat, kita membutuhkan bantuannya, pertolongan, ternyata anak kita melihat kita, ia lari dari kita. Jangan sampai kita menyesal di hari itu, karena di hari itu tidak bermanfaat bagi sejak kita penyesalan. Kalau ingin membenahi saat ini, selagi masih kita memiliki nyawa, masih memiliki kesempatan. Bukan hanya kita yang memiliki kesempatan, yang belum beriman kepada Allah, yang kafir, yang musyrik itu
masih memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu di antara hamba itu. Selagi nyawanya masih di tubuhnya ibadahnya. Begitu juga kita. Selagi tubuh nyawa kita masih di badan kita, berarti kesempatan masih ada buat kita. Tapi kalau sudah nyawa kita melayang lepas jadi tubuhnya, berarti habis kesempatan itu bagi kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang Allah sebutkan tadi oleh Imam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Jangan sampai kita sudah diangkat setinggi langit oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah menegaskan di dalam sabdanya, "Inna Allah khalaqa fahtara minhum bani Adam." Sesungguhnya Allah ciptakan semua makhluk yang di alam nyata, makhluk di alam tidak nyata, makhluk yang kita tahu, bahkan makhluk yang kita tidak tahu. Dari sekian makhluk yang Allah ciptakan itu, Allah pilih manusia bani Adam. Kita makhluk pilihan Allah. Makanya Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Tapi jangan sampai rumadadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada yang paling rendah dari makhluk yang paling rendah, kata Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk yang aku ciptakan. Jangan sampai kita sendiri yang mencampakkan kedudukan kita di sisi Allah, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sendiri yang sudah diangkat oleh Allah setinggi langit mencampakkan kedudukan kita sehingga jatuh sebawah-bawahnya kita sendiri. Jangan sampai. Mudah-mudahan Allah tetap jadikan kita makhluk yang dimuliakan oleh, yang disempurnakan olehnya. Allahumma amin. Sedikit mungkin saya akan membacakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam karya beliau, kitab hadis beliau Syu'abul Iman. Dan dari mereka, selain mereka berdua, dari ahli hadis yang ada dengan berbagai macam riwayat, di antaranya riwayat yang ma'ruf, yang masyhur dari sahabat Salman Al-Farisi. Sebutkan juga ini dalam kitab Az-Zawajih. Beliau mengatakan, Salman mengatakan, Al-Farisi salah satu sahabat, semoga Allah menjadikan ridha atasnya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir yaum min Sya'ban. Rasulullah telah berkhutbah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah limpahkan salawat atasnya, keluarganya dan salam. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad setiap kali kita mengingat, mendengar, dan setiap kesempatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Perintah Allah Subhanahu, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya perintah yang Allah memulai melakukannya, menjadi panutan kita untuk melakukannya, dan Allah perintahkan malaikat untuk bersamanya melakukan amal itu hanya salawat terhadap Nabi Abu Muhammad. Allah perintahkan kita salat, Allah angkat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengatakan aku salat, salatlah kalian. Allah perintahkan kita puasa. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tidak mengatakan aku berpuasalah kalian wahai hamba-Ku yang beriman. Allah perintahkan kita zakat, wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu min kalimat di atas ayat. Wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muttaqin. Allah perintahkan kita zakat, tapi Allah tidak mengatakan aku berzakat, zakatlah kalian. Allah perintahkan kita haji umrah. Allah tidak mengatakan aku berhaji dan aku umrah, kalian berumrah dan haji Anda. Begitu juga perintah yang lain, hanya satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita perintah itu, ulama sepakat perintah wajib karena Allah perintahkan. Allah memulainya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat terhadap Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Baru Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Baru Allah panggil yang beriman. Allah panggil hati kita, Allah panggil jiwa kita. Allah panggil hati kita, Allah panggil jiwa kita. Yang masih punya hati, masih punya jiwa, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu
karena iman itu ada dalam hati. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian dan atasnya ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Salawat Allah perintahkan. Wa sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalimat tasliman dari salimu itu menunjukkan bahwa si Allah perintahkan kita untuk bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Walaupun kita sebanyak-banyak bersalawat kepada Allah, tidak seperti salawat Allah terhadap kita, terhadap Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah satu-satunya yang Allah perintahkan kepada kita, Allah janjikan setiap kita melakukannya, membacanya. Satu kali Allah menjanjikan Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali, malaikat akan bersalawat kepada kita 10 kali, Rasulullah akan membalas salawat kita 10 kali, Allah akan angkat setiap satu salawat 10 derajat, Allah akan tulis 10 kebaikan, Allah akan hapus 10 kesalahan. Salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau salat yang kita lakukan, Rasulullah mengatakan, inna rajula la yusalli shalah, sesungguhnya seseorang itu, laki perempuan, melaksanakan salat, wala yuktab lahu min salatihi sudusuha wala khusyuha, tidak dicatat oleh Allah untuk bagi dirinya dari kebaikan salatnya, tidak dicatat 1/6-nya, tidak dicatat 1/10-nya, tidak dapat dari salatnya 1/6-nya, 1/10-nya tidak. Wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha, sesungguhnya hanyalah yang dicatat, yang diberikan balasan kebaikan ganjaran oleh Allah dari sholat seseorang hamba itu ma'akala minha, yang ketika ia sholat itu akal minha, dia paham apa yang dia ucapkan, dia perbuat, bahasa kita khusyuk. Makanya ada tulisan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyu'un, ayatnya ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Kita masjid jamaah Masjid Darussalam selalu diingatkan oleh masjid, walaupun bukan manusia mengingatkan, masjid selalu mengingatkan kita tulisan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Barangkali kita tidak menyadarinya, barangkali selama ini kita tidak tahu apa bacaannya. Qad aflahal mu'minun. Allah menegaskan yang sukses dari sholat dari kita yang sholat adalah yang khusyuk sholat. Dan ketika Allah Akbar betul akalnya, hatinya, matanya, telinganya, tangan, kaki, lahir batinnya mengakui Allah Akbar. Bukan ucapannya Allah Akbar, tapi yang besar dalam pikirannya selalu bangun tidur sudah dunia, jabatan, pangkat, harta, kekuasaan dan sebagainya. Berarti kita ketika yang mengucapkan Allahu Akbar, doa berdusta di hadapan Allah. Allah Maha Tahu. Ketika matanya masih membesarkan apa yang ada di dalam hati ini dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ketika telinganya, ketika lisannya, tangan kakinya lebih condong kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ketika ia sholat Allahu Akbar, matanya mengatakan kadzabta, berdusta engkau kepada Tuhan. Lisannya juga mengatakan kadzabta, berdusta engkau di hadapan Tuhan. Tangan, kaki, perut, kemaluan hatinya dan sekujur tubuhnya mengatakan berdusta engkau di hadapan Tuhan. Allah mengucapkan Allahu Akbar, tapi masih di matamu, di telingamu, di lisanmu ada yang lebih jauh besar dari Tuhan Allah. Sadar atau tidak sadar, Allah a'lam. Tapi salawat kepada Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah. Dan yang hanya kita dapatkan kebaikan darinya, tidak ada yang tidak baik. Yang hanya kita dapatkan kebaikan darinya. Bukan berarti salawat aja dan sudah usah sholat, salah. Karena orang yang banyak salawat itu pasti banyak sholat. Ciri orang yang banyak sholat itu berarti orangnya banyak salawat. Kalau memang sholatnya itu benar. Tapi kalau sholatnya tidak benar, wallahu a'lam.
Tapi kalau ciri orang yang sholatnya benar, pasti dia akan banyak sholawat. Kenapa? Karena sholat mendidik untuk kita menjadi hamba yang tunduk. Kita taruh dahi kita di tempat yang diinjek-injek oleh manusia, di tanah, di tempat yang paling rendah. Kata dahi kita mendidik kita untuk menjadi hamba yang rendah. Jangan kau sombong, jangan kau menganggap dirimu hebat. Jangan selama ini kau telah mendapatkan status sosial dan kau meraih jabatan dan lain sebagainya, engkau menyangka engkau yang mendapatkannya. Engkau yang menyangka engkau yang berusaha untuk memilikinya. Tidak, hanya anugerah Tuhan Allah. Sadar kau atau tidak sadar? Tadi Allah sudah mengatakan, saya baca dari pertama, wa asbagha-alaikum ni'amahu zahiratan. Semua nikmat yang kita dapatkan hanya dari Allah, bukan dari kita. Sudah dicatat oleh Allah sebelum kita lahir. 4 bulan kita di perut bunda kita sudah dicatat oleh Allah takdir kita. Bukan kita mencatat takdir kita, Allah mencatat takdir kita. Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyashurullah. Agar kita selalu menjadi hamba Allah berkat salat itu yang tentu, yang mampu menghargai selain kita, yang meyakini selain kita lebih baik dari kita. Tidak ada sombong, tidak ada congkak, tidak ada angkuh, tidak merasa besar, merasa hina. Karena ia tahu setiap saat waktu detik nafasnya selalu dilihat, diawasi oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa hina, kita akan merasa, maka kita akan mulia di mata Allah, di hadapan Allah. Tapi kalau selagi kita merasa mulia, kita jatuh hina di hadapan Allah. Kalau kita merasa diri kita mulia, kita jatuh di hadapan Allah. Kalau kita merasa hina, kita akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Maka kita dilatih 5 waktu paling minim. Setiap rakaat kita kasih sujud, dan sujudnya bukan sekali 2 kali. Untuk apa? Untuk mendidik kita, untuk menyadarkan kita manusia ini makhluk yang paling egois. Kita harus berusaha sholat kita lebih baik. Sholat kita khusyuk, betul-betul kita sholat. Dan alhamdulillah bulan suci Ramadan ada sholat sunnah tarawih, yang ulama mengatakan, sebagian mereka mengatakan paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Ada yang menyatakan sholat tarawih itu sampai 40 rakaat, dari ulama mengatakan. Ada yang mengatakan paling minim 20 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Kurang dari 20 atau lebih dari 20 bukan tarawih. Tarawih itu 20 paling minimnya, paling banyaknya 20. Kurang atau lebih bukan tarawih namanya. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Walaupun pendapat yang muktamad, yang kuat, paling minim 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Ada yang mengatakan paling banyaknya 40 rakaat. Dahulu di masa Imam Syafi'i, penduduk kota Makkah salat tarawihnya 20 rakaat, penduduk kota Madinah salat tarawihnya 36 rakaat. Namanya sebagai informasi sedikit ya. Dulu di masa Imam Syafi'i, orang di masa sahabat, dari masa sahabat, masa Sayyidina Umar bin Khattab, setelah mereka salat bersama Rasulullah di beberapa kali selama Ramadan, salatnya itu 20 rakaat penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah salatnya 36 rakaat. Ada yang menyatakan dari ulama kita harus, terutama dalam madzhab Syafi'i, harus dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak boleh 4 rakaat sekaligus oleh salam. Kalau yang melakukan 4 rakaat sekaligus satu salam bukan tarawih namanya. Kata ulama yang bukan kata saya, sekedar menyampaikan. Kalau antum kepengen cari dalam kitab-kitab fikih, saya sekedar menyampaikan. Barangkali antum mencari dalam kitab fikih susah mendapatkannya, menemukannya. Karena kitab fikih banyak, karya ulama banyak, bukan 10, 20, 30 karya, banyak karya. Antum susah mencarinya nanti. Yang jelas kalau mau cari dalam kitab fikih. Mereka
Mereka menyatakan syaratnya harus 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat salam sekaligus itu bukan tarawih namanya. Kalau ulama mengatakan kalau dia tidak tahu itu jadi sholat sunat biasa, bukan tarawih. Tapi kalau dia tahu, dia sengaja melaksanakan 4 rakaat sekaligus, itu tidak menjadi sholat tarawih, tidak menjadi sholat lainnya, sunnah lainnya, tidak jadi sholat apa-apa itu. Yang 4 rakaat sekaligus baru salam. Kecuali kalau dia niatnya sholat sunat mutlak, sudah rakaat sunat, sudah 4 rakaat sunat Allah dan niat tarawih dan niat dia Ramadan tak jadi masalah. Sholat sunat mutlak. Tapi kalau niatnya tarawih atau dia Ramadan, kalau dia tahu dia paksakan 4 rakaat sekaligus, itu tidak jadi tarawih, tidak jadi dia Ramadan, tidak jadi sholat apa kata ulama, bukan kata saya. Kesempatan kita untuk melatih diri kita untuk menjadi seseorang hamba yang rendah hati, tidak pernah tinggi hati, mampu menghargai, menghormati, memuliakan selainnya. Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, ila akhir hadis. Tidak termasuk dari kelompok kami seorang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan menghargai, menghormati yang lebih besar. Kalau ada orang yang lebih besar tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak termasuk kelompok kami, kata Rasul, di luar hubungan kami. Atau yang kecil tidak menghargai yang lebih besar, tidak masuk kelompok kami, kata Rasulullah, di luar kelompok kami. Rasulullah tidak mengatakan orang yang satu madhab, satu aliran, satu pendapat, satu derajat sama. Muslim itu dengan Muslim itu sama. Al-Muslim akhul Muslim itu saudara Muslim yang lain. Mau madhabnya beda, mau keyakinannya beda, mau alirannya beda, mau cara pola pikirnya beda, jelas selagi dia Muslim, saudara, suka tidak suka. Selagi Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kitanya Ka'bah, saudara kita walaupun berbeda. Karena perbedaan itu membuat kita bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik. Karena kalau tidak berbeda, kita tidak tahu kita ini sudah lebih baik atau tidak. Tapi karena sebab berbeda, kita akan paham, mengerti. Kita akan paham, mengerti ada yang lebih baik, sehingga kita berupaya untuk lebih baik. Karena sebab berbeda, bukan perbedaan itu menjadi sumber malapetaka, tidak. Kecuali salah dalam menyikapinya. Karena sebagian orang salah dalam menyikapi perbedaan. Karena sudah berbeda madhabnya, berbeda pendapatnya, sudah dianggap musyrik, sudah dianggap kafir, bahkan sudah dianggap musuh. Padahal muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan dari Abu Muhammad memerintahkan kita untuk menganggap muslim itu saudara kita, bukan karena sebab berkata al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara Muslim yang lain. Rasulullah tidak mengatakan Muslim yang sama madhabnya, pendapatnya, alirannya. Tidak bisa mengatakan siapapun Muslim, saudara Muslim. Kita harus menganggap Muslim walaupun berbeda dengan kita, alirannya, pendapatnya, madhabnya, harus kita menganggap saudara kita. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita sakiti. Karena menyakiti seseorang Muslim, hatinya lebih parah, dosanya besar di mata Allah daripada menghancurkan Ka'bah. Yang kita hancurkan, menghancurkan hati seseorang muslim mukmin di sisi Allah jauh lebih besar dosanya dari menghancurkan Ka'bah. Itu Allah angkat kita manusia setinggi itu. Padahal tidak ada orang yang mendatangi kita mau tawaf keliling kita, tidak ada. Yang datang itu ke Mekah sana tawaf semua manusia. Tapi kedudukan kita di sisi Allah, harga kita di sisi Allah lebih daripada Ka'bah rumah Allah itu. Maka awas hati-hati, jangan kau sakiti hati seseorang muslim, apalagi orang tua. Karena Rasulullah mengingatkan kita, al-aqli walidayhi la yarwah raihatal jannah. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya tidak akan mencium bau surga. Walaupun dia habiskan umurnya dalam ibadah, walaupun meninggal di dalam Ka'bah. Kalau dia durhaka sama orang meninggal dalam Ka'bah, kalau dia durhaka sama orang tuanya tidak cium bau surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dia mengatakan Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Pada Rasul di akhir bulan Sya'ban. Ini kita berapa hari lagi masuk Ramadan. Qad adhallakum syahrul 'azimun mubarak, sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung. Bulan yang agung. Padahal yang agung itu hanya Allah. Bulan tidak ada yang agung. Namanya ciptaan Allah. Kira-kira ada bulan yang agung? Ada tempat yang agung? Tidak. Kecuali yang diagungkan Allah. Ada tempat-tempat, ada bulan, ada hari, ada waktu yang diagungkan oleh Allah. Dan Rasulullah mengatakan bulan Ramadan itu syahrul azim, bulan yang agung. Kenapa? Karena diagungkan dia oleh Allah, sehingga ia menjadi agung. Seperti Ka'bah diagungkan oleh Allah menjadi agung. Padahal Ka'bah itu tumpukan batu. Ka'bah itu tumpukan batu, di batu gunung ditumpuk. Kemudian dikasih kelambu pakaian, kasih sedikit tulisan dan sebagainya, jadi agung. Walaupun tidak ditutupi, ya tetap dia agung karena Allah mengagungkannya. Padahal ada batu yang lebih mahal harganya, harusnya batu itu yang diagungkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah itu batu gunung yang ditumpuk itu diagungkan, jadi agung. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengagungkannya, memerintahkan kita mau tidak mau datang ke sana, tawaf, dikelilingi batu itu, Bang. Ya Allah, batu gunung dikelilingi. Ditumpuk-tumpuk oleh manusia batu itu. Batu itu ditumpuk-tumpuk oleh manusia. Kemudian Allah suruh manusia semuanya dari barat sampai timur yang beriman kepada Allah untuk mengelilinginya. Kira-kira masuk akal? Memang tidak masuk akal, karena akal Anda terbatas. Karena agama bukan dibikin oleh akal. Agama bukan dibikin oleh akal. Agama bikinan Allah Subhanahu wa taala. Masuk akalmu atau tidak masuk akalmu, yang jelas Allah perintahkan maka kau lakukan. Karena akalmu terbatas. Engkau hanya diperintahkan untuk akalmu itu tunduk atas perintah Allah. Paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti, tahu atau tidak. Dan semua ada hikmah agar kita manusia tidak menjadi hamba manusia, namanya makhluk yang melampaui batasnya, tidak menyembah akalnya, tidak menyembah ilmunya, tidak menyembah pengetahuannya, tidak menyembah ibadatnya, tidak menyembah kekuatannya, tidak menyembah status sosialnya, tidak menyembah harta, jabatan dan lainnya. Awas hati-hati, kalau bahari dulu di zaman Rasulullah itu patung yang mereka sembah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang yang disembah itu jabatan, yang disembah itu harta dan lain sebagainya. Awas hati-hati. Itu bukan sesembahan kita. Iyyaka na'budu. Yang kita sembah itu hanya Allah, bukan ilmu kita, bukan ibadat kita, bukan kekuatan kita, bukan kita dan apa yang kita capai, bukan Allah yang kita sembah. Kita sudah dididik oleh Allah selalu, wajjahtu wajhi oleh Rasulullah, wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat itu. Dalam setiap namanya kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sakit ya. Maka kita harus waspada. Kalau kita bukan yang kalau kita sendiri yang bukan waspada, namanya mengawasi diri kita, siapa yang kita harapkan untuk membuat kita waspada? Sekali lagi, harta bukan sekutu bagi Allah. Harta bukan berhala untuk kita yang sembah. Begitu juga jabatan, status sosial bukan berhala yang kita sembah. Sekarang ini sekali lagi bukan patung yang disembah,
yang menjadi sekutu Allah sekarang ini harta yang disembah oleh banyak manusia, bahkan muslim. Begitu juga jabatan, begitu juga ilmu pengetahuan, begitu juga kekuatan, begitu juga apa yang ibadatnya. Kadang-kadang seseorang hamba karena merasa banyak ibadat, disembah ibadatnya selain Allah. Dia memusyrikkan dirinya menyembah ibadatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan kekuatan untuk dia beribadat agar dia menyembah Allah, bukan menyembah ibadatnya. Agar dia menyembah hanya kepada Allah, bukan menyekutukan Allah dengan ibadatnya. Tidak. Kita diperintahkan hanya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. La syarikalah. Dan habis salat subuh kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang membuat kita hidup dan Ia yang membuat kita mati. Tidak ada makan, bukan minuman, bukan apapun membuat kita hidup mati. Bukan kita, Allah. Bukan kita, Allah subhanahu. Yang membuat mata kita hidup Allah, yang membuat telinga kita hidup bisa mendengar Allah, dan membuat anggota tubuh kita bisa, dan semua yang ada dalam rongga tubuh kita ini hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makanan, bukan minum, bukan obat, bukan dokter, bukan selain Allah. Dan sudah kita didik oleh Nabi Muhammad setiap pagi untuk kita jalani hari ini sampai malam, sampai maghrib, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu selain Allah. Kalau kita paham, kalau kita sadar, kalau kita mengerti. Dan kalau sudah datang maghrib, kita pun baca lagi kalimat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu. 10 kali lagi kita baca agar kita jalani maghrib itu sampai subuh, tidak menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukan Allah terhadap segala sesuatu selain Allah, apapun sesuatu itu. Kita tidak menyekutukan Allah dengan malaikat Allah. Kita tidak menjadikan para nabi sekutu Allah dan selain mereka sekutu Allah. Allah tidak punya sekutu. Allah dalam menciptakan, mengatur alam semesta ini, Allah tidak perlu sekutu. Malaikat bukan sekutu Allah. Nabi Rasul bukan sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah jelaskan, dan Nabi Agung Muhammad sudah tegaskan kepada kita, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan dan mengatur semuanya. Tapi karena kita manusia makhluk yang lemah, Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala perlu untuk memberikan segala sesuatu ada ini untuk menjadi bahan pelajaran bagi manusia untuk dia menjadi kuat. Sehingga Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan namanya Nabi Rasul sebagai panutan kita untuk hal itu. Bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai kita berjumpa Ramadan, dan kita sampai berjumpa akhir Ramadan insyaallah. Dan mudah-mudahan kita pun berjumpa Ramadan tahun depan nanti insyaallah dalam keadaan kondisi sehat, afiat jasmani rohani. Amin Allahumma amin ya. Kalau ini tanyakan Bapak. Amin itu jangan dari mulut. Kalau amin dari mulut tidak ada nilainya di sisi Allah. Amin itu dari hati. Kalau bisa amin itu mata, amin telinga, amin lisan, amin hati, sekujur tubuh sampai bulu-bulu rambut kita amin. Itu baru ada nilainya di sisi Allah. Kalau amin mulut aja tidak ada nilainya di sisi Allah. Selama kita ini amin tidak ada nilainya, tidak ada yang dikabulkan. Kenapa? Karena amin kita tidak sampai hati. Sehingga tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka kita harus pandai-pandai, harus cerdas. Jangan urusan dunia aja kita cerdas, urusan cari jabatan, pangkat, cari harta cerdas. Yang harus lebih cerdas dari urusan akhirat, urusan pahala. Karena pahala ini satu yang kita lakukan bisa kita dapatkan lebih dari dunia sisinya. Majelis ini kita dapatkan insya Allah ada lebih daripada dunia sisi. Andaikan orang diberikan dunia sisinya, kita tidak akan mengharapkan dunia sisinya. Itu kenapa? Karena yang Allah berikan kepada kita di majelis ini lebih agung, lebih mulia, lebih mahal, lebih istimewa daripada dunia sisi. Dan semua kita sadar, tidak ada orang masuk ke alam barzah bawa satu BPKB mobilnya yang ia banggakan. Tidak ada.
Apa maksudnya? Tidak ada nilainya, sudah dunia sia-sia. Yang bernilai itu amalmu, ibadahmu. Yang itu yang kau bawa, karena di sana ada nilainya. Dunia sia-sia. Pangkat jabatan yang kita raih setinggi langit itu tidak ada nilainya. Harta yang kita tumpuk itu tidak ada nilainya. Kecuali yang kita gunakan pangkat jabatan harta itu untuk kebaikan. Itu baru ada nilainya. Fadhal, kalau ditanyakan, fadhal. Barangkali saya antum anggap berbicara yang berlebihan. Padahal sedikit kecil dari anugerah yang Allah siapkan. Kalau kita tahu dari anugerah yang Allah siapkan, yang saya bilang tadi kecil aja Pak, tidak ada apa-apanya. Setetes dari lautan anugerah Allah. Setetes dari lautan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allahu Akbar. Apapun yang kita bayangkan dari kebesaran anugerah dan sebagainya, yang Allah miliki lebih agung. Allah Akbar. Dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Allahu Akbar. Fadhal, kalau ada yang tanyakan, fadhal. Sekali lagi barangkali yang saya bicarakan kelihatan mungkin terlalu berlebihan. Dan saya kasih tahu sekali lagi, padahal yang saya ucapkan itu setetes dari lautan anugerah yang Allah siapkan. Kita diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Tidak diperintahkan oleh Allah berlomba-lomba untuk menyalahkan selain kita. Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya Al-Qur'annya untuk menyalahkan selain kita, mensyirikkan selain kita, membid'ahkan selain kita, tidak ada dalilnya. Dalilnya ada fastabiqul khairat. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa. Rasulullah mengatakan beramallah kalian. Tidak ada Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk mensyirikkan seseorang, membid'ahkan seseorang, apalagi mengkafirkan seseorang. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya fastabiqul khairat. Apapun yang kau lihat dari selainmu dari kebaikan, lakukan. Andaikan kau lihat dari selainmu yang kau anggap itu bid'ah, jauh. Engkau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk membid'ahkannya. Tidak diperintahkan. Begitu juga yang lain, begitu juga yang lainnya. Kita harus jeli dalam memahami perintah Allah dan Rasul, harus jeli. Harus jeli. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam setiap kita baca surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita harus jeli, ada 3 jalan. Jalan hamba-hamba yang Allah berikan nikmat terhadap mereka, dan hamba yang maghdub dan dhalin. Jangan sampai kita salah, keliru jalan. Siapa itu? An'amta 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan hamba-hamba Allah yang saleh, yang selalu kita ucapkan salam setiap kita namanya membaca tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa salamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita ucapkan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Kenapa? Karena kita membutuhkan jalan mereka dan membutuhkan untuk bisa dimudahkan oleh Allah menempuh jalan mereka. Tapi harus hati-hati sekali lagi. Ada maghdub alaihim waraddallin. Syaitan dan bala tentaranya lebih pintar dari kita, lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Maka kita harus waspada. Harus setiap detik nafas kita harus selalu waspada. Fadhal. Setiap hari apalagi juga dalam Islam kita merasa penderitaan, atau kita lagi jalan
bulan Ramadan juga bulan ampunan. Apakah itu kita lebih baik berbanyak istighfar, mohon ampun, atau berbaca selawat dalam bulan Ramadan ini? Mohon dibantu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak pesantren, anak-anak pondok pesantren dari kecil, dari awal dia belajar, maka mereka membaca kitab karya seorang ulama besar di masanya, yang kitab itu karya itu kurang lebih 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu sampai sekarang karya itu dibaca dalam pondok-pondok pesantren. Dalam karya itu kitabnya tipis, itu terdiri dari Usuluddin, Salasah Rasail, namanya Salasah Rasail itu. Pertama menjelaskan tentang masalah akidah, keimanan kita kepada rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga rukun ihsan. Nah, dalam namanya akidah, dalam akidah itu Usuluddin itu akidah itu dijelaskan. Di situ dijelaskan wala yahdutsu hadithun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidak ada sesuatu apapun terjadi di alam semesta ini apapun. Yang berkaitan dengan kita manusia, yang berkaitan dengan binatang, yang berkaitan dengan langit, bumi, apapun pokoknya, apapun, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi, kecuali dengan sebab qada'nya Allah, qadarnya Allah, kehendak Allah. Allah memang sudah menetapkan, menentukan, dan Allah sudah mentakdirkan kapan waktunya ketetapan itu terjadi, dan Allah menghendakinya. Jadi memang kalau kita belajar dari awal, keyakinan kita itu sudah dikuatkan, dimantapkan, sehingga kita hanya bergantung dengan Allah, tidak bergantung dengan harta, tidak bergantung dengan kekuatan kita, tidak bergantung dengan jabatan kita, tidak bergantung dengan langit, bumi, dan lainnya. Allah. Apapun ya, walaupun taat itu Allah menghendakinya, maksiat itu Allah menghendakinya, sakit, sehat, kaya, miskin, semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada apapun yang terjadi, baik itu baik atau buruk, kecuali bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Kalau kita meyakini atau menyangka ada yang terjadi selain itu, berarti salah sangka kita, keliru kita memahami Allah, keliru kita mengenal Allah, keliru kita dalam mengenal Allah. Makanya Allah baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu lahul muluk. Semua yang ada di alam nyata, alam tidak nyata, alamnya dan penghuninya lahu, milik Allah. Walahul hamd, dan baginya segala puji, karena miliknya. Karena Allah tetapkan segala sesuatu bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditabrak, tapi dalamnya ada kasih sayang Allah. Barangkali kita ngelamun, barangkali kita tadi memiliki kesalahan yang kita tidak sadar, mungkin kita sadar, ditabrak, ya Allah, barangkali kurang sedekah. Di dalamnya ada hikmah. Yang hikmah itu jauh lebih besar kalau kita cari dan kita dapatkan daripada mungkin nikmat itu sendiri. Artinya musibah itu kadang-kala dan biasanya secara umum jauh lebih besar anugerah yang Allah siapkan daripada nikmat, kebaikan yang kita kira. Makanya Allah mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Begitu besar Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang sabar. Jadi segala sesuatu tidak ada terjadi kecuali kehendak Allah. Kenapa? Karena semua alam semesta penghuninya milik Allah. Milik Allah. Allah yang membuat hidup segala sesuatu, Allah yang membuat mati segala sesuatu. Tidak ada selain Allah yang menghidupkan, mematikan. Sekali lagi, la syarikalah, Allah dalam mengatur semua ciptaannya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jin, manusia, malaikat, dan lain sebagainya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nanti ya, yang kedua tadi apa?
Salawat ya artinya ada amalan Bang. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita ini manusia makhluk yang paling cepat bosan. Jadi Allah jadikan kebaikan itu namanya beragam, banyak. Sehingga kita pindah dari sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini biar enggak bosan. Salawat ada namanya, ada porsinya, istighfar ada porsinya, namanya salat ada porsinya, puasa ada porsinya, sedekah ada semua harus kita jalankan. Semua harus kita jalankan. Makanya Allah Subhanahu wa taala didik Nabi Agung Muhammad. Dan itu didikan bagi kita. Kalau kita ingin tahu didikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam surat Alam Nashrah, Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau telah selesai melakukan sesuatu kebaikan, fansab, maka bangkit untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Kalau sudah, lakukan kebaikan yang berikutnya. Sudah seperti itu terus. Wa ila rabbika farghab. Tapi jangan lupa selalu mengharap kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 10 kali ya. Kalau bisa antum baca, Rasulullah menjanjikan 10 kali kita baca salawat pagi hari, sore hari atau malam hari. Rasulullah menjanjikan syafaat kelak di hari kiamat. Hanya 10 kali. Dan ada riwayat barang siapa berselawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga ia dari murka Allah. Kalau sedekah, kalau kita sedekah pagi hari ini, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari bala. Rasulullah mengatakan al-bala la yatakhattas sadaqah. Bala itu tidak akan melangkahi sedekah. Artinya kalau kita bersedekah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari bala, atau Allah ringankan porsi bala itu. Kalau sudah dijaga Allah mungkin kita terkena bala tapi porsinya lebih ringan. Karena tadi kita bersedekah. Kita bersedekah. Tapi kalau kita baca salawat 10 kali pagi, barangkali kita lupa. Siang hari kita berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, karena salawat yang kita baca pagi tadi Allah urung murka. Dan salawat itu seperti sedekah. Salawat itu pun juga nilainya sedekah. Dan banyak namanya kebaikan-kebaikan yang didapat oleh seseorang dalam salawat. Dan di dalam salawat itu juga ada istighfar. Ada ampunan Allah Subhanahu taala. Biasanya orang yang banyak salawat itu insya Allah lama-lama baik ucapannya, baik perbuatannya, baik tingkah lakunya. Insya Allah. Dengan sendirinya nanti termotivasi untuk baik dalam sholatnya, baik dalam puasanya dan lainnya. Salawat. Kenapa diterima oleh Allah? Pasti karena untuk Nabi yang Muhammad. Kenapa Allah perintahkan kita salawat? Untuk kita menghargai jasa Nabi Muhammad. Apa maksud dari salawat? Kita mohon sama salawat itu doa kita, bukan kita yang mencurahkan rahmat ampunan kepada Nabi Muhammad, bukan. Salawat dari kita itu doa kita. Kita memohon kepada Allah, berdoa agar Allah limpahkan rahmatnya, malaikat limpahkan istighfar ampunannya untuk Nabi Muhammad. Bukan hanya doa kita, salawat itu doa. Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah diantaranya membalas budi jasa Nabi Muhammad yang beliau berikan kepada kita yang tidak bisa kita balas. Tidak bisa kita balas. Karena budi jasa yang paling agung yang kita dapatkan dari satu makhluk Allah adalah Nabi Muhammad. Lebih dari orang tua kita. Orang tua kita nanti ketika kita ketemu di mahsyar nanti dia lari dari kita. Yauma yafirul, Allah sudah tegaskan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari abahnya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Siapa yang tidak lari? Nabi Abu Muhammad. Hari tatkala semua nabi dari Nabi Adam dan makhluk berkumpul. Dan slogan setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, setiap nabi slogannya nafsi nafsi. Ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku. Atau ya kalian selamatkan diri kalian masing-masing. Hanya slogan satu yang mengingat umatnya, Rasulullah. Allah beliau mengatakan, ummati, ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Beliau tidak minta selamatkan diriku, selamatkan umat. Sayangnya Nabi Abu Muhammad kepada kita. Tidak bisa kita balas dengan amalan apapun, tidak bisa kita balas.
Seorang muhadis, ahli hadis di masanya yang termuka, Imam Diba, beliau mengatakan dalam maulid Dibanya, wala tajzi nabiyyaka ya fata wa indi tausi' sa'yan 'alal aini sa'i. Kau tidak akan bisa membalas budi jasa nabimu, wahai pemuda-pemudi muslim muslimah, walaupun engkau datang untuk membalas budi jasamu dengan berjalan di atas kedua kelopak matamu, tidak bisa engkau dengan sebab itu membalas budi jasa nabi. Dan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat ada syafaat yang beliau khususkan bagi orang yang berbuat dosa besar dari umatnya. Kalau kita lihat cerita berita riwayat tentang Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, baru kita tahu kasih sayang Nabi Muhammad yang luar biasa terhadap kita. Beliau tidak pilih-pilih antara umat. Beliau tidak mengatakan, ya Allah selamatkan ibuku Aminah, selamatkan anakku Fatimah, cucuku Hasan Husain, istriku Khadijah Aisyah. Beliau mengatakan ummati. Kita disejajarkan kedudukan kita oleh Nabi Muhammad dengan ibunya, dengan anaknya, istrinya dan cucunya dan semua kerabat sahabatnya. Disamakan dari umat pertama sampai umat terakhir oleh Nabi Muhammad ketika di hari kiamat. Ummati. Masya Allah. Sementara Nabi Rasul mengatakan, nafsi Allah selamatkan diriku. Ya lupa ibunya, ya lupa abahnya, ya lupa anaknya, ya lupa istrinya dan semuanya. Allahu a'lam fi ila hadratin Nabi al-Fatihah. Allah minta maaf kalau kepanjangan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Saya berharap kita pulang bawa pahala 3 haji bukan 1 haji.